2, 3. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mereka juga alhamdulillah. Ini sudah pendampingan keempat kali, tapi pendampingan 3 sekarang pendampingan 3 iya. Jadi udah 4 kali datang. Karena ada pendampingan 0. Oke, Bu In, kita coaching ya. Silakan perkembangan aksi nyata yang dilakukan oleh Bu In selama menjadi calon pemula. Siap ya? Siap. Kesepakatan tidak kemana-mana ya. Pertama nih, apa saja proses yang sudah berjalan dan capaian selama 1 bulan? Tentang komunitas praktisi dan penerapan budaya. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut nih dari pendampingan sebelumnya? Rencana tindak lanjut pembuatan komunitas praktisi dari pendampingan sebelumnya, dan alhamdulillah sekolah saya sudah ada komunitas praktisi atau sudah dilaksanakan komunitas praktisi atau sudah KHG SMA ya nih tantangan komunitas praktisi. Tantangannya itu adalah mencari waktu yang paling tepat agar semua anggota komunitas itu dapat ikut dalam kegiatan, karena kadang kegiatan setiap anggota itu berbeda-beda sehingga kita harus menyesuaikan jadwal setiap Nah, rencana tindak lanjut kedepannya bagaimana ya? Itu Bu, menerapkan pembelajaran yang saya dan kebetulan saya di CGP berdua dan yang unggul dapat dari pelatihan yang saya dapat di CGP ya, calon pemula kita implementasikan dalam kegiatan yang ada di sekolah dan menularkan lah ya kepada teman-teman yang lain. Pengembangan itu ya dengan pengembangan jadi agar tidak hanya saya dan guru saja, tetapi teman yang lain pun dapat merasakan pembelajaran yang kami pelajari. Jadi refleksi proses pendampingan. Refleksi proses pendampingan kemarin berjalan lancar dan kami banyak mendapatkan masukan ya dari itu. Dan tentunya kami berusaha untuk melakukan perbaikan ya Bu ya dari setiap masukan yang Ibu berikan kepada kami, kepada saya khususnya. Ini Ibu, sudah ya prosesnya berjalan, mengimplementasikan modul 1.3 dan modul 1.5. Capaian sudah ya tadi ya, sudah membuat komunitas praktisi. Terus juga sudah beberapa pembelajaran calon penggerak ini sudah diimplementasikan di lapangan. Kemudian berikutnya bagaimana nih dukungan dari ekosistem sekolah? Kalau yang saya lihat kalau dukungan kepala sekolah sih luar biasa ya. Ini mungkin dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari orang tua murid, dukungan dari komite, dukungan dari ekosistem sekolah, khususnya yang disebutkan tadi ya dari Pulau Solo sudah jelas kepala sekolah kami sangat mendukung kami dalam mengikuti kegiatan CGP ini Bu ya. Dan alhamdulillah juga rekan-rekan sejawat kami juga mendukung. Mereka itu jangankan untuk tidak diminta pun mereka akan bersedia membantu kami, membantu mewujudkan ya Bu ya visi-visi atau kegiatan-kegiatan untuk dapat terrealisasi di sekolah ini. Untuk orang tua sendiri juga mereka mendukung Bu, dengan adanya mereka merespon setiap kegiatan yang kami lakukan, mereka merespon dengan baik. Itu sudah merupakan perwujudan dari dukungan kepada kami sebagai CGP ya Bu. Dan untuk siswa sendiri mereka ikut enjoy dan mengikuti setiap yang kita ajak, kita lakukan. Mereka mulai memahami dan mereka tahu dan mulai melakukan perubahan di dalam kelas.
mereka merasa tidak tertekan, terganggu atau terpaksa dalam melakukan setiap kegiatan karena mereka juga sudah melakukan kesepakatan kelas di setiap kegiatan yang ingin mereka lakukan. Jadi mereka tahu bahwa di kelas itu ada kesepakatan yang mereka buat sendiri dan secara langsung meyakinkan diri mereka untuk dapat melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati. Setidaknya itu merupakan implementasi dari budaya positif yang dipelajari di CGP. Mungkin melihat perkembangan seperti itu. Bagaimana perasaan? Saya sangat bangga, sangat senang ya Bu ya, sangat beruntung juga. Ternyata yang tadinya saya berpikir bahwa CGP itu melelahkan, menyusahkan, ternyata tidak. Sebenarnya sisi positifnya itu banyak sekali, banyak ilmu yang saya dapat, banyak pengetahuan baru yang saya dapat yang belum tentu orang lain dapat, karena mereka juga karena tidak semua orang bisa seperti saya dan guru untuk dapat mengikuti pelatihan ini. Tadi senang ya begitu ya, karena memang tidak semua orang bisa mengikuti pelajaran. Nah, yang mau saya tanyakan lagi dengan senang, tentunya dukungan dari keluarga ya. Nah, ini bagaimana mungkin membagi waktu nih, sedangkan sebagai tugas mungkin kan sebagai guru juga, sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai istri juga, bahkan ini sebagai calon guru penggerak, di mana aktivitas calon guru penggerak ini sangat menyita waktu. Nah, bagaimana cara membagi waktunya? Tentunya manajemen waktu yang benar-benar harus kita kelola dengan baik ya Bu ya. Contohnya ketika kita berada di lingkungan sekolah, maka kita kerjakan tugas yang termasuk dalam tupoksi kita sebagai seorang guru. Entah itu menyelesaikan penilaian siswa, membuat administrasi, agar ketika di rumah kita itu tidak memikirkan tugas-tugas yang ada di sekolah. Karena ketika kita sudah di rumah, bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas sebagai istri, sebagai seorang ibu, kita juga karena berhubung kita bekerja atau menjadi guru ini ya Bu ya, jadi kita juga kan ada tugas tambahan ini mengikuti pelatihan, mengerjakan tugas pelatihan. Itu saya membagi waktunya biasanya setelah pulang sekolah, saya akan setelah selesai pulang sekolah itu menjadikan diri saya sebagai seorang ibu dan istri. Saya utamakan anak dan suami saya dulu. Ketika kebutuhan mereka sudah terpenuhi, maka saya akan beralih mengerjakan tugas LMS yang tentunya kan ada batas waktunya. Nah di situ kadang memang ada sebagian waktu istirahat saya yang terganggu, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya bisa menjalankan tugas-tugas saya dengan baik tanpa harus merugikan orang lain atau merugikan pihak-pihak yang terkait dengan saya. Ya, artinya manajemen waktu ini harus benar-benar betul prosedur ya. Prosedural, ada waktu tidur kurang tetap ya. Itu resiko dari kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang kita ikuti. Komit ya, sebagai calon guru penggerak itu harus komitmen. Betul. Oke, berikutnya nih Bikin ya, Bikin itu kan sudah membentuk nih komunitas kampus di sini. Nah, ketika komunitas itu terbentuk, tantangan apa saja sih yang lalu ketika akan membentuk praktisi ini? Kadang pemikiran setiap orang itu berbeda ya. Kita di situasi di sekolah ini itu hanya bukan 1-2 orang saja, tetapi puluhan orang. Dan kompetensi yang dimiliki setiap guru juga berbeda. Kadang kita kendalanya ada guru yang misalkan kayak kan CGP sendiri itu sebenarnya berkaitan erat dengan IT ya Bu ya. Nah ada sebagian guru yang di sini itu karena merasa sudah tua atau merasa dia ada juga yang malas mungkin Bu. Itu jadi kadang mereka kurang tertarik karena merasa itu susah, saya nggak bisa melakukan itu. Mungkin menumbuhkan motivasinya itu Bu ya, susah menumbuhkan motivasi, menyamakan satu visi persepsi itu cukup sulit sebelum ketika kita memberikan contoh yang baik. Mereka kan tidak bisa maksudnya berpikir gitu dalam diri mereka bahwa iya apa yang dilakukan oleh Bu dan Bu itu ternyata baik atau gimana. Ketika kita belum memberikan contoh, mereka tidak tahu, jadi mereka tidak tertarik.
Tapi dari kita sedang ketika kita memberikan contoh bahwa itu bagus untuk pembelajaran, bahwa itu akan menarik motivasi anak, meningkatkan hasil belajar anak, mereka secara tidak langsung mulai mengikuti, mulai ikut serta gitu Bu ya. Yang awalnya males-males ya bertanya lah Bu ya, jadinya bertanya ini bagaimana. Dan alhamdulillah guru-guru di sini itu sebenarnya tidak sesulit mungkin di luar sana banyak ya yang tidak mendukung CGP-nya. Kalau di sini mah ikut serta, mereka mau belajar, mereka mau mengikuti apa yang kegiatan program yang kami buat. Berarti tantangannya itu memberikan motivasi kepada Ya, diri sendiri. betul. Oke, kalau begitu artinya kalau guru seniornya sudah tertarik, sudah mengikuti secara tidak langsung gurunya sudah berhasil. Iya, betul. Kenapa saya bilang secara tidak langsung bukan secara langsung ya? Karena ketika Bu ingin berbicara dan memberikan contoh tidak langsung mereka berbicara ya, secara perlahan ada proses ya, ada proses. Yang berikutnya nih Bu Iin, apa saja sih yang menarik ya dan menjadi pembelajaran nih saat merintis komunitas praktisi? Yang menarik itu kita dapat mengetahui kompetensi setiap guru ya Bu ya. Ada yang sebenarnya berkompeten tapi dia males, ada. Jadi kita kan harus memberi motivasi dia supaya dia mau bergerak biar dia. Ada yang memang benar-benar karena dia memang tidak bisa gitu ya, dan itu berarti kita hanya tinggal mengajarkan. Kalau keinginan mereka ada, tapi emang tidak bisa gitu ya. Itu sih yang menarik. Jadi kita mengetahui setiap kompetensi guru yang dimiliki. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Karena kita sudah bisa mengklasifikasikan mereka gitu, melalui kemampuan yang dimiliki dan minatnya. Terus apa yang Ibu telah apakah Ibu telah melakukan sosialisasi nih terkait visi-misi sekolah ya yang sudah Ibu rumuskan saat lokakarya. Nah ini waktu lokakarya ketiga ada namanya janji jangka pendek. Apakah sudah disosialisasikan terkait hal itu? Karena waktu lokakarya ketiga itu ya kebetulan yang sebagai sampel maju ke depan itu kalau menurut saya bisa dilihat. Alhamdulillah Bu, di sekolah saya sudah dilaksanakan ya Bu ya, sudah berjalan dan berkesinambungan, bukan hanya pada saat itu saja, tetapi setiap minggunya ada waktu latihan dan sebagainya yang program yang jangka pendek itu berjalan, bukan hanya saya tetapi yang lain juga sama, karena itu memang program dari sekolah. Bagus ya. Kemudian nih bagaimana respon warga sekolah terhadap warga sekolah lain ini ya? Bagaimana respon warga sekolah lain terhadap visi sekolah tersebut? Sekolah lain ya. Jadi apakah ada sekolah lain yang sudah studi banding terhadap sekolah kalau nomor 1 ini tentang visi sekolah yang kemarin dibentuk? Untuk studi banding belum ya Bu ya, paling hanya kolaborasi karena kita sama-sama guru sekolah penggerak. Jadi kadang kita melakukan kerjasama gitu Bu, kerjasama dari sekolah yang termasuk ke dalam guru penggerak. Baru itu saja sih Bu, untuk studi banding belum ada yang studi banding ke sekolah ini. Ada ya. Terus respon warga sekolah sendiri gimana? Guru-guru yang ada di sini, Warga sekolah itu kan guru, siswa, murid, terus komite, terus kepala sekolah, Iya. terus wali murid ya. seperti yang tadi saya ucapkan ya Bu ya, mereka semua mendukung. Contohnya komite sekolah itu selalu ikut serta dalam setiap program yang kami buat. Misalkan ada acara mau melakukan program apa, komite sekolah itu pasti diundang dan kita membicarakannya secara bersama-sama dengan wali murid juga, dihadiri guru dan kepala sekolah. Tentunya dengan adanya kegiatan tersebut, kesepakatan dari program tersebut juga dapat mewujud itu. Berikutnya ada poin ya, ketika poin ya visi sekolah dan misi sekolah serta program jangka pendek, tentunya ada masukan-masukan ya dari warga sekolah, terutama ya orang tua murid gitu. Nah itu bagaimana menurut Ibu terkait masukan ini? Masukan mereka sangat positif ya Bu ya, dan
membangun. Jadi benar-benar memberikan kami maksudnya semangat gitu ya, sangat menyemangati kami. Itu sangat menyemangati kami untuk dapat terus maju dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mendukung, sangat mendukung. Ya, dikasihkan masukan-masukan itu sangat tinggi ya. Kemudian rencana ini selanjutnya bagaimana dengan komunitas visi yang ibu Yaitu kepala sekolah akan merealisasikan visi misi ya, tentunya merealisasikan visi misi itu kan tidak serta merta dengan cepat gitu ya, harus ada proses. Yaitu saya akan terus melakukan program-program selanjutnya itu secara berkesinambungan, jadi tidak terputus sehingga kegiatan atau apa sih hal-hal yang positif itu dapat terus berjalan di sekolah ini, tidak berhenti atau tidak stagnan. jadi secara berkesinambungan ya, ada selalu berjalan, perbaikan, evaluasi ya, selalu. Yang berikutnya mendapat umpan balik ya, ini tentang umpan balik disiplin. Ketika ibu mendapatkan umpan balik dari guru teman sejawat, nah apa perbaikan yang akan ibu lakukan? Intinya saya akan mempertahankan yang sudah baik, yang bukan menurut saya saja ya, karena kita kadang tidak bisa menilai diri kita sendiri. Yang kita dapatkan dari penilaian orang lain itu akan saya jadikan yang sudah baik, akan saya pertahankan dan lebih ditonjolkan lagi. Yang belum baik menurut mereka akan saya coba untuk merubah agar menjadi lebih baik gitu ya. Meminimalisir lah, karena kita nggak bisa merubah sesuatu itu seperti semudah membalikan telapak tangan ya Bu ya, pasti harus ada proses. Kemudian nih, Bu, apa rencana ibu yang praktisi apa dari komunitas praktisi Satu bulan ke depan saya mungkin akan menerapkan itu ya, karena kemarin kan baru budaya positif ya Bu ya, mungkin sekarang akan mulai menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, lebih memantapkan lagi, karena sebenarnya mereka semua sudah memahami. Kebetulan kan karena sekolah saya itu sudah PSP ya Bu ya, secara tidak langsung PSP itu juga PSP itu juga PSP pembelajaran berdiferensiasi itu selain dipelajari di CGP juga di PSP ada. Jadi mereka sudah sama-sama itu tinggal menguatkan. tadi ibu bilang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa sih yang tadi ibu ingin praktekkan atau ada hal yang lain? Sebagian yang saya praktekkan, karena sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tiga ya, konten, proses, dan produk. Kita boleh tidak harus ketiganya kita terapkan, disesuaikan dengan kondisi dari rancangan pembelajaran kita ya Bu ya. Nah, menurut saya sudah menerapkan salah satu atau mungkin dua lah dari proses berdiferensiasi tersebut, karena kita bisa pakai kontennya kayak tadi kita menggunakan video dan gambar, kita bisa produknya dengan adanya produk anak yang membuat karya tulis, ada yang membuat karya gambar, itu kan sebenarnya merupakan salah satu pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Apa nih ya strategi yang akan dilakukan untuk untuk menjadikan komunitas praktisi ya selalu berjalan terus. Yang saya mungkin komunitas praktisi itu secara berkala, entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu emang sudah terprogram dalam kegiatan sekolah. Ada evaluasi, misalkan ada yang baru bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan. Strateginya tadi memahami ya kalau dalam internet itu harus terupdate terus. Iya, betul. Berikutnya ya, bagaimana praktek pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah ibu pelajari dari modul 2? Pemetaannya asesmen diagnostiknya itu ya, kita bisa dari asesmen diagnostik itu kita bisa mengetahui setiap kebutuhan belajar siswa ya. Jadi ada kebetulan sekolah saya itu kan ada beberapa anak yang belajar membaca, ada yang hobinya menggambar, ada hobinya menulis gitu ya Bu ya. Jadi kita dari situ kita bisa mempraktekkan pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar memerdekakan anak dan sangat cocok dengan profil pelajar Pancasila yang sedang digadang oleh pemerintah ya. Iya. yang ID-nya Karena iya, mungkin ya disamakan dengan yang penuh. iya ya lebih tepat. Kemudian nih apa saja kendala yang dihadapi selama mencoba melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan bagaimana strategi yang dilakukan? Kendalanya kekurangan waktu ya Bu ya. Karena kebetulan saya mendapatkan kelas yang dulu. Satu kelas terdiri dari 55 anak dengan jumlah jam belajar yang sebentar karena kita masih PTMT terbatas ya Bu ya. Nah di situ saya mengalami kendala, jadi untuk mendiagnosis anak itu tidak dapat dengan siang kita selesaikan. Jadi terkendala waktu dan waktu dan tempat, karena kita memang benar-benar kekurangan waktu dan tempat. Ini kan pemetaan kebutuhan belajar ya, harus ada asesmen. Iya, asesmen dilakukan di awal pembelajaran. Makanya saya bisa mengetahui kalau anak tersebut tidak bisa membaca, ini bacanya masih begini, bahwa ini tuh anak tersebut pemahamannya kurang, jadi dia lambat. Ada anak yang lambat, ada yang cepat, ada yang pintar yang di bawah rata-rata. Itu kan diperoleh dari asesmen yang tersebut. Pembelajaran dilakukan asesmen kendalanya waktu. Semoga nanti pada waktunya waktu. Berikutnya nih, apa manfaat yang dirasakan oleh setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar? Ya, tujuan pembelajaran yang saya buat tercapai Bu ya. Jadi anak-anak tersebut memahami walaupun tidak dengan konten yang sama, tapi mereka memahami tujuan pembelajaran di sana. Memahami ya, semuanya itu bisa menangkap dengan cepat. Karakternya itu harus tahu. Berikutnya apa saja nih strategi diferensiasi yang sampai proses yang sudah bapak lakukan? Dari ini apakah tiga-tiganya sudah dilakukan? Iya Bu, tapi mungkin dalam setiap pembelajaran berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang untuk pembelajaran sekarang kontennya, yang berikutnya itu kadang-kadang kita disesuaikan dengan rancangan pembelajaran. Kalau memang di rancangan pembelajaran itu benar-benar membutuhkan konten video, ya kita gunakan video. Kalau kita pakainya konten video dan gambar, ya kita gunakan video. Artinya sesuai dengan kebutuhan lagi ya. Bagaimana tanggapan atau perubahan yang terlihat pada murid setelah ibu menerapkan strategi diferensiasi tersebut? Selain tujuan tercapai, mereka dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang saya berikan, mereka juga merasa senang dan enjoy dalam mengikuti kegiatan. Tidak ada tekanan, atau kalau mereka mendapatkan suatu pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuannya, mereka kan kadang akan merasa tertekan. Tapi dengan kita melakukan metode berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dia dan kemampuan belajar anak, maka tidak ada anak yang merasa tertekan dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, apa rencana yang akan dilakukan untuk perbaikan penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas ibu? Mungkin lebih mencoba berbagai metode ya Bu ya, metode yang menarik, lebih menarik lagi bagi anak agar mereka lebih termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena tadi saya lihat dan tadi saya bilang ya, ada beberapa anak yang memang melakukan rencananya apa tadi rencananya? Menggunakan metode yang sesuai, Memperbaiki metode pembelajaran yang sudah dilakukan, artinya evaluasi metode dan Iya. berikutnya nih cara prosesnya setelah ibu melewati 4 bulan penampilan ya, yang menjabat
PGP ini ya, sejauh menjalani program PGP ini? Awalnya saya itu kan sebelum mengikuti CGP ini ya, saya itu sangat sulit untuk berbicara di depan, tidak punya kepercayaan diri, atau saya ibaratnya public speaking yang buruk lah Bu ya. Padahal saya seorang guru, seharusnya saya tetap harus bisa public speaking dengan baik, karena tidak hanya orang dewasa yang saya hadapi, anak juga ya. Itu sebenarnya setiap hari, tapi saya merasa buruk di public speaking. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa lebih percaya diri. Oh, seperti ini cara berbicara di depan, etikanya seperti ini. Jadi dari CGP itu saya tahu bagaimana etika, cara berbicara gitu. Sedikit demi sedikit saya belajar. Karena di CGP itu kan saya itu kan dilatih selain hanya mempelajari modul, tidak hanya mempelajari modul, tidak hanya mengerjakan tugas, tapi ada elaborasi, ada presentasi. Di situ mau tidak mau saya harus belajar mengikuti itu ya Bu ya. Secara tidak langsung akhirnya terbiasa. Dan saya mendapatkan perubahan di situ. Selain itu juga saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih pengetahuan. Bahasa-bahasa Iya, elaborasi, kolaborasi, eksplorasi. Memaksakan untuk belajar, ngulik ini apa artinya. Sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu ya mengimplementasikan pembelajaran berdifferensiasi? Sangat membantu ya Bu, karena Bu PP ya Ibu ya memberikan masukan-masukan kepada kami ketika kami mengalami ada kekurangan apa nih di bagian ini, Ibu memberitahu sehingga kami jadi tahu memahami yang kita kurang di sini, kita jadi kedepannya bisa memperbaiki apa yang kurang. Kalau menurut Bu Iin sendiri nih, ketika tadi praktek mengajar ya, praktek lain, menurut Bu Iin kekurangan ini dalam mengajar tadi apa? Dan kelebihannya seperti apa? Mungkin harusnya saya lebih mencari metode yang lebih mengajak anak itu agar lebih aktif bergerak ya Bu ya. Tadi kan saya hanya karena video kan mengamati di situ ya Bu, karena sesuai dengan RPP ya. Mungkin nanti kalaupun saya ada kesempatan untuk praktek di materi yang sama, mungkin saya menggunakan metode demonstrasi kali ya Bu ya, biar anak itu terlibat langsung dengan cara peredaran darah itu kan bisa dengan didemonstrasikan oleh siswa ya Bu ya. Siapa yang menjadi itu kan bisa ikut ada metode demonstrasinya agar anak lebih aktif. Jadi mereka lebih tertantang itu, ada bermain perannya lah, karena anak-anak itu ketika saya mengajak di pembelajaran sebelumnya, ketika saya mengajak mereka untuk bermain peran tuh banyak yang tertarik dan menarik gitu. Mereka bersemangat, saya jadi apa Bu, saya jadi apa, saya ikut gitu. Saya ini, dan mereka melakukannya dengan baik. Oh ternyata mereka suka bermain peran. Jadi itu perannya, mereka suka, ada yang suka, ada yang emang sukanya kan. Kembali lagi ke diagnosis tadi ya. Ada lagi selain Bu Iin sendiri itu ya, tadi kan kita tadi saya mengamati Bu Iin praktek baiknya, praktek baik mengajar di kelas. Nah menurut Bu Iin sendiri selain metode tadi ya, ada lagi nggak kekurangan? Bisa tepat waktu ya Bu. Ada kita lupa melupakan waktu gitu. Kalau praktek itu melupakan waktu, padahal waktu itu sudah tersedia di situ bahwa kita melakukan pembelajaran ini waktunya sekian menit sekian itu, karena kita karena kita asik ngobrol atau gimana berbicara itu karena berhadapan dengan siswa secara tidak langsung mengulik materi ini itu dan ini, kadang waktunya ya biar melupakan. Terus tadi kekurangannya ya, kelebihan Bu Iin sendiri bagaimana? Kelebihan saya sudah menggunakan metode berdifferensiasi baik konten maupun produknya. Terus saya menggunakan PPT atau menerapkan IT yang terus saya cukup bisa mengkondisikan siswa. Walaupun ada yang namanya beberapa anak yang biasa usil seperti itu, tapi yang kebanyakan anaknya yang mengikuti dengan baik, mereka melaksanakan kesepakatan mereka dengan baik. Hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya Mungkin lebih saya harus lebih banyak belajar lagi, melatih disiplin positif ya Bu ya, penerapannya itu. Jadi sekarang belum terlalu itu sama anak. Jadi anak itu benar-benar terbiasa dengan budaya positif di kelas.
ya setelah proses pendampingan ini apa. Kemudian apa yang membuat hal tersebut menurut Ibu menarik? Proses kali ini menarik. Satu, pertama saya melakukan itu ya Bu ya, pembelajaran yang praktek secara langsung. Jadi saya tahu jeleknya atau buruknya, kekurangan di mana ketika saya melakukan proses pembelajaran menggunakan berdiferensiasi. Di situ saya juga kan mendapatkan masukan dari Ibu ya Bu. Oh, kurangnya di sini, diingatkan Bu, itunya belum, ininya belum. Jadi kita tahu lebih memahami. Dia lebih memahami pembelajaran yang berdiferensiasi, lebih memahami lagi. Oh iya, berdiferensiasi itu ternyata bukan ini, tapi ini dan ini dan itu harus ya kita dapat mengetahui itu apa kekurangan yang ada sehingga kita nanti kedepannya bisa memperbaiki. Terus lagi apa yang sudah sekarang fungsinya nih ya? Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki nih dari pendamping? Artinya pendamping itu saya ya di pendampingan berikutnya. Sebenarnya Bu, karena sudah baik ya, Ibu tuh sebenarnya sudah baik karena selalu mengingatkan saya terutama ya, atau kami sebagai CGB kekurangannya di mana diberitahu sehingga kita bisa memperbaiki di kedepannya. Paling kekurangannya ya Bu ya, palingan ketepatan waktu karena kadang kita itu kan berbeda ya Bu, berbeda. Kadang Ibu sibuk, anak-anak di sini juga sebenarnya terkendala karena waktunya itu siswa itu tidak belajar dari pagi sampai siang ya Bu ya. Di sip-sip ya, di sip-sip Bu maksudnya. Jadi ketika kita waktunya sudah habis, orang tua tuh resah Bu, orang tua. Hari anak-anak mah biasa, orang tuanya resah Bu, kapan pulang, Bu, kapan pulang, ini saya mau ini, mau itu. Paling kekurangannya di situ Bu, komunikasi dengan orang tua dan ketepatan waktunya itu mungkin. Resahnya di situ kalau kita sebagai CGB dan siswa bisa itu kadang orang tuanya mungkin karena dia rumahnya jauh, jadi anak harus dijemput gitu ya Bu ya. Jadi pada resah. Ketepatan setelah terjebak Iya. Iya. Jadi ini kita kan kita kesepakatan jam 8 dari siswa ataupun guru kita diberikan dalam jam tertentu untuk datang ke sekolah itu jam 9. Karena ada jeda waktu, jadi bisa kesepakatan jam 9. Artinya ada jeda waktu untuk perjalanan. Iya, berjalan. Jadi nanti ke depannya seperti itu. Ketika kita bikin kesepakatan jam 8, artinya CGP mempersiapkan kalau seandainya murid itu terlibat, mempersiapkan muridnya jangan jam 8, tapi jam 9 karena ada jeda waktu perjalanan. Ya, tadi jam 9 datang jam 10. Ya, karena dalam perjalanan itu kan ada kendala yang iya. Kita ambil seperti itu. Iya, ambil iya betul. Oke, mungkin Iya. ini ada situasi. Iya, di pendampingan berikutnya akan saya lihat dan akan dari ya. Terima kasih, kita sudah coaching ya, dan kita sudah melakukan pendampingan ya selama dari berapa jam?